Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya ya, Pak Rahmano Alizono. Baik, kali ini saya akan melanjutkan materi yang minggu kemarin sudah kita pelajari tentang fungsi dan peran Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Untuk kali ini sub materinya adalah membiasakan diri berperilaku sesuai dengan nilai-nilai Pancasila dalam berbagai aspek kehidupan. Jangan lupa yang baru datang silakan ditulis nama, nomor absen dan kelas di kolom komentar di bawah ini ya. Biar nanti sebagai bukti keaktifan kalian dalam mengikuti pembelajaran PPKN. Baik, mari kita mulai untuk siswa-siswi kelas 10 SMK. Tentang nilai-nilai Pancasila, nanti kita jabarkan. Kalau kemarin sudah kita bahas sedikit, kali ini adalah tujuan pembelajaran saat ini ya. Jadi kita memiliki tujuan pembelajaran, yaitu di mana siswa setelah mempelajari, menyimak materi berikut ini, siswa dapat membiasakan diri berperilaku sesuai dengan nilai-nilai Pancasila, baik di dalam lingkungan keluarga, lingkungan sekolah, lingkungan masyarakat, serta lingkungan bernegara, berbangsa dan bernegara. Kali ini yang pertama adalah kita bahas tentang di lingkungan keluarga. Seperti yang kalian saksikan, di situ ada gambar ibu yang sedang menuntun anaknya tentang pelajaran-pelajaran sekolah ya. Tentunya kalian juga yang menyimak pembelajaran ini pernah diperlakukan oleh ibu kita semacam ini. Sama, saya juga dulu pernah diperlakukan ibu saya. Dituntun mengaji, dituntun belajar, membaca. Ini tentang dari lingkungan keluarga. Keluarga merupakan lingkungan pertama dalam pembentukan karakter dan kepribadian seseorang. Dalam keluarga, seorang anak mengalami proses pertumbuhan fisik dan kepribadian. Jadi, sikap anggota keluarga, sikap saling menghormati kepada anggota keluarga yang lebih tua, dan menumbuhkan sikap gotong royong ketika menjalankan sebuah pekerjaan. Ini adalah tumbuh dari keluarga. Jadi keluarga ini adalah tumbuhnya perkembangan seseorang yang pertama kali. Jadi pertama kali kita mengenal semuanya, mengenal cara makan, mengenal pertama kali kita mengenal bagaimana kita bisa berjalan, bagaimana kita memakai tangan kanan untuk makan dan lain sebagainya. Maka yang pertama adalah dari keluarga. Jadi penanaman nilai Pancasila pun diperkenalkan oleh orang tua kita sebetulnya sejak dini. Tetapi kita nggak pernah terasa apakah itu nilai Pancasila atau bukan. Tetapi di dalam kenyataannya, apa yang diterapkan, apa yang ditanamkan oleh keluarga, oleh orang tua kita adalah merupakan nilai-nilai dari Pancasila. Jadi tidak ada orang tua itu yang menanamkan nilai-nilai yang sangat jelek. Itu tidak ada ya. Jadi semua yang ditanamkan oleh orang tua kita adalah hal-hal yang baik untuk masa depan kita. Baik, kita lanjutkan.
kepada contoh-contoh perilaku yang ditanamkan dari keluarga. Jadi nanti kita akan mengetahui nilai-nilai apa saja yang ada di dalam keluarga. Kalau di dalam gambar di atas sudah sangat nampak sekali ya bahwa ada gambar di mana keluarga sangat harmonis sekali, ada musyawarah di sana, ada canda ria di sana. Ini menunjukkan bahwa keluarganya sangat bagus. Yang pertama, contoh pelaksanaannya di dalam keluarga adalah berbakti kepada orang tua. Di dalam melaksanakan berbakti ini banyak sekali contoh-contohnya. Jadi melaksanakan apa yang disuruh orang tua, mentaati apa nasihat dari orang tua, bersikap sopan, melaksanakan apa yang pernah diucapkan oleh orang tua, merupakan amanah. Ini adalah bentuk kebaktian kita kepada orang tua. Lalu yang kedua, orang tua menyayangi dan mendidik anaknya. Jadi orang tua menyayangi dan mendidik anaknya ini juga merupakan bentuk perilaku nilai-nilai Pancasila, yang dimana di dalam bentuk menyayangi ini ada sikap saling mencintai di dalamnya. Dikenalkan tentang sendi-sendi agama di dalamnya. Jadi orang tua mengenalkan tentang agama, menunjukkan sikap perilaku yang benar. Ini luar biasa kita ya. Sebetulnya itu sudah ditanamkan, tetapi kita tidak tahu, tidak menyadari bahwa itu adalah merupakan penerapan dari Pancasila. Lalu yang ketiga atau C, ini saling menghormati sesama anggota keluarga. Jadi yang lebih tua menghormati kepada yang muda juga menghormati, itu merupakan bentuk saling menghormati. Jadi sikap-sikap santun, ramah, dan sering berkomunikasi akhirnya membentuk sebuah penghormatan. Jadi itu sikap yang pernah kita alami di keluarga kita. Itu sudah ditanamkan sama orang tua kita ya, bahwa saling menghormati. Bahkan orang tua kita sangat marah manakala ada anaknya yang rame, bercecok pendapat, sangat marah sekali orang tua. Jadi saling menyayangi dan melindungi anggota keluarga. Di dalam saling menyayangi ini adanya kita tidak boleh bersikap kasar. Lalu kita harus menjaga adik kita, merawat anggota keluarga kita yang sedang sakit dan lain sebagainya. Jadi bentuk-bentuk kasih sayang di situ ditanamkan, dan itu adalah perwujudan dari nilai Pancasila. Lalu yang E, ini adalah bersikap adil kepada semua anggota keluarga. Adil bukan berarti rata ya. Jadi kalau kita mengatakan adil itu tidak harus rata, tidak harus sama. Saya ambil contoh adil yang tidak sama. Kamu anak SMK kelas 1 dikasih uang jajan 10.000 misalkan sama orang tua. Adik kamu yang masih TK dikasih 10.000. Nah, di situ memang sama, tetapi tidak adil. Karena apa? Kebutuhan yang usia beda ini adalah sangat berbeda. Adik kamu kebutuhannya masih kecil. Kamu butuh pulsa, kamu butuh makan, kamu butuh bensin, dan lain sebagainya. Ini sikap adil. Jadi adil itu tidak harus rata. Nah, orang tua di situ tidak boleh membedakan
kepada anak-anaknya, misalkan tentang pendidikannya, tentang agamanya, dan lain sebagainya. Jadi orang tua harus bersikap betul-betul adil. Ya. Lalu yang F adalah mengerjakan tugas rumah bersama-sama. Artinya apa? Bahwa di situ dituntun untuk saling gotong royong dalam keluarga. Jadi kalau ada pekerjaan itu harus dikerjakan bersama-sama. Kalau kamu misalkan pekerjaan kamu sudah selesai, maka kamu lihat ada enggak dari anggota keluarga kita yang membutuhkan. Kalau ada ya harus kita bantu. Jadi kalau ada pekerjaan yang tidak selesai atau belum selesai kita bantu. Begitu juga pekerjaan kita. Kalau misalkan pekerjaan kita belum selesai, maka yang lain juga harus membantu. Ini supaya tugas kita sangat ringan. Kalau dikerjakan bersama-sama, insya Allah ringan ya. Lalu ikut bermusyawarah bersama anggota keluarga. Jadi saling bermusyawarah manakala ada sesuatu yang harus diselesaikan. Permasalahan di dalam keluarga atau dalam diri kamu itu sangat banyak. Maka tidak mungkin kamu bisa menyelesaikan tanpa ada bantuan dari orang lain. Maka dituntutlah sebuah kebersamaan, sebuah arah. Agar apa? Permasalahannya bisa cepat selesai. Jadi kalau semua pekerjaan itu dilakukan bersama-sama kan mudah gitu dan cepat selesai. Kita tidak merasa berat melakukannya. Karena apa? Istilahnya ada kata bijak yang mengatakan ringan dijinjing, berat dipikul. Artinya kalau ringan itu kita angkat juga bersama-sama, kalau berat maka kita pikul juga bersama-sama. Ini tentang sebuah kerjasama di dalam keluarga. Sangat bagus. Mari kita biasakan itu. Biar pekerjaan kita sangat mudah. Pekerjaan kita mudah selesai. Pekerjaan kita tidak berat. Maka kita dituntut untuk melakukan secara bersama-sama. Lalu untuk yang berikutnya, nilai-nilai Pancasila yang dari lingkungan sekolah. Jadi kalau dalam lingkungan sekolah, ini dalam pendidikan awal, terutama yang awal ya, awal masuk seperti sekarang ini ya. Di sekolah itu peran guru sangat besar dan dominan. Jadi guru itu bisa memotivasi siswa untuk menyampaikan hal-hal. Jadi saya ulangi lagi ya. Jadi di sini guru bisa memotivasi siswa untuk menyampaikan pendapat dengan cara yang benar. Misalkan dalam diskusi kelas. Lalu menghargai perbedaan, mengembangkan kreativitas dari siswa. Jadi guru memfasilitator. Makanya di sekolah itu pendidikan di sekolah atau peran guru itu sangat besar dan dominan gitu ya. Makanya biasanya anak kecil itu lebih mengidolakan guru daripada orang tua. Biasanya kalau diberi pelajaran sama orang tua tuh, jari guruku gak ngono kan gitu ya. Karena apa? Guru itu sangat dominan sekali. Lalu nilai-nilai Pancasila dapat dibangun dan ditumbuh kembangkan di sekolah. Jadi banyak sekali ya tentang pengembangan itu. Nilai-nilai Pancasila dapat ditanamkan melalui program pembiasaan sekolah. Program pembiasaan sekolah itu apa?
Nah ini ya, setiap sekolah ini mengembangkan pembiasaan-pembiasaan yang berbeda. Kalau sekolah kita ada 3S, senyum, sapa, salam. 3S itu senyum, sapa, salam. Jadi menumbuhkan sikap saling menghormati dan menghargai antar warga sekolah, serta bisa memupuk kesetiakawanan sosial. Itu tentang program-program yang ditanamkan di sekolah. Lalu kegiatan ekstrakurikuler sebagai memupuk rasa kesetiakawanan. Jadi di sekolah biasanya pasti ya, semacam di sekolah kita ekstrakurikulernya cukup banyak. Ada PMR, ada pramuka, ada paskibraka, lalu ada ini ya, editing video yang baru-baru ini, yang saat ini sudah mulai dipopulerkan, dan lain sebagainya. Ada musik juga ya. Pokoknya banyak sekali ya. Nanti silakan diikuti salah satu atau mungkin 2 ekstra kalau waktunya masih ada, silakan. Tidak apa-apa. Baik, ini saya lanjutkan tentang contoh perilaku dari perilaku Pancasila di lingkungan sekolah. Yang pertama, menghormati teman yang berbeda agama. Jadi kalau ada teman kita yang berbeda agama, maka kita harus menghormati. Kita tidak boleh memaksakan kehendak kita ya. Misalkan agama kita dipaksakan untuk diikuti oleh teman kita, tidak bisa. Jadi ini merupakan penjelmaan dari sila yang pertama. Lalu menjalankan perintah agama masing-masing. Melakukan kewajiban sebagai seorang siswa. Lalu menolong teman yang sedang kesulitan belajar. Jadi kita tidak usah merasa, wah itu nanti kalau saya membantu, maka saya akan tersaingi. Nah ini tidak boleh ya. Kita harus punya prinsip ketika pisau itu kita asah berkali-kali. Semakin kita asah semakin tajam. Maka begitu juga ilmu. Begitu kita kasihkan maka selalu berkembang. Tetapi dalam konteks ya, tidak dalam posisi ulangan. Lalu belajar yang giat agar dapat membanggakan nama baik sekolah. Tadi kalau kamu jadi juara, maka sekolah kita akan terangkat. Lalu menyelesaikan perdebatan dengan cara musyawarah. Jadi ketika ada permasalahan, maka kita selesaikan dengan cara musyawarah. Lalu tidak memaksakan kehendak dalam diskusi. Jadi bukan pendapat kita yang paling benar ya, tetapi pendapat yang benar adalah pendapat dari kesepakatan. Bergotong royong membersihkan lingkungan sekolah. Jadi kalau ketika ada perintah bersih lingkungan atau Jumat bersih ya, maka kita harus ikut membersihkan. Bersikap adil kepada teman. Ini hal-hal atau perilaku-perilaku yang harus kita kembangkan di sekolah. Ini banyak sekali runtutannya ya. Tidak hanya yang sudah saya tulis tadi, tetapi masih banyak sekali hal-hal yang harus dikembangkan. Jadi kamu silakan cari hal apa saja itu, cari banyak, ini sangat banyak sekali ya. Mari kita lakukan di lingkungan masyarakat. Jadi kalau kita lihat di gambar ini, adanya kerja bakti, membersihkan lingkungan, ini pembiasaan di lingkungan kita ya. Jadi nilai Pancasila dapat dibangun, ditumbuh kembangkan, dan dipertahankan melalui berbagai organisasi di lingkungan masyarakat. Seperti RT, RW, dan Karang Taruna. Jadi kegiatan masyarakat itu sangat banyak. Kalau kamu mau cari luar biasa ya, nanti bisa dirasakan.
Jadi kalau di gambar itu juga kegiatan gotong royong ya, itu membersihkan selokan-selokan. Jadi itu sangat dibutuhkan sekali. Jadi contoh penanaman nilai luhur Pancasila di lingkungan masyarakat. Yang pertama, mengedepankan musyawarah ketika mengambil keputusan. Ini sering kali ya, kalau biasanya di RT ya, di RT itu banyak sekali musyawarah. Lalu tokoh masyarakat ini harus memberikan contoh sikap demokrasi. Jadi tokoh masyarakat itu sangat berperan. Ada tokoh agama, ada tokoh masyarakat, ada pejabat masyarakat dan lain sebagainya. Ini harus bisa, karena mereka adalah panutan ya, panutan itu ditiru sama warganya. Maka harus bisa memberikan suri teladan yang baik. Lalu mendorong sikap kekeluargaan, meningkatkan rasa cinta tanah air. Ini hal-hal yang harus dikembangkan di lingkungan masyarakat. Ini silakan kalau ada pertanyaan ditulis, silakan kamu tulis di kolom komentar, nanti akan kami balas juga ya. Di lingkungan berbangsa dan bernegara. Jadi karakter bangsa dan negara Indonesia yang beragam itu banyak sekali ya. Mengharuskan warganya untuk menjalankan nilai-nilai Pancasila dalam keseharian hidupnya. Ya, maaf ini saya gangguan sedikit. Jadi silakan kalau ada pertanyaan ditulis di kolom komentar, silakan ditulis, nanti akan saya jawab semua pertanyaan insya Allah ya. Jadi contoh penerapannya sekarang. Yang pertama, memberikan bantuan kepada korban bencana alam. Jadi korban bencana alam kita beri bantuan. Kalau ada banyak ya contoh korban bencana alam ya. Lalu tidak membeda-bedakan suku, agama, adat, dan ras dalam pergaulan sehari-hari. Menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Kenapa menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar? Karena bahasa kita adalah bahasa persatuan. Biar kalau kita menggunakan bahasa dengan baik itu semua kenal. Berpartisipasi aktif dalam kegiatan yang diselenggarakan pemerintah seperti pemilihan umum, pilkada, dan lain sebagainya. Lalu mencintai dan menggunakan produk dalam negeri. Jadi kita harus bangga memakai produk dalam negeri itu ya. Jangan sok, weh ini punya saya dari Korea, punya saya dari Amerika dan lain sebagainya. Semakin kita cinta produk dalam negeri, maka nilai-nilai yang terkandung di dalamnya sangat banyak sekali. Lalu menaati peraturan dan perundang-undangan yang berlaku. Menjaga fasilitas umum, tidak mencoret-coret dulu ya. Sekarang saya saksikan banyak sekali coretan-coretan di dinding-dinding fasilitas umum gitu ya. Bahkan ada yang dirusak juga. Jadi kita harus saling menjaga. Lalu membayar pajak. Jadi membayar pajak itu juga merupakan kewajiban. Turut menjaga keamanan dan ketentraman masyarakat. Itu hal-hal yang harus kita lakukan. Dalam uraian saya mulai dari awal tadi sampai sekarang perlu kalian pahami, dan ini tugas dari saya adalah mengapa pembiasaan nilai-nilai Pancasila harus diterapkan.
di kehidupan sehari-hari. Tadi ada di lingkungan keluarga, lingkungan sekolah, lingkungan masyarakat, lingkungan bernegara. Lalu mulai dari lingkungan manakah pembiasaan nilai-nilai Pancasila paling ideal untuk diajarkan dalam kehidupan sehari-hari? Jelaskan. Mungkin itu ya. Silahkan ditulis di buku tulis, lalu difoto, kirim ke GC saya. Cukup sekian, saya akhiri. Semoga pelajaran kali ini bermanfaat untuk kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.